Faktor biopsikososial. Jadi yang pertama faktor biologis atau genetik. Misalnya pada anak-anak yang ADHD, ASD atau retardasi mental, mereka kan punya fungsi eksekutif yang tidak sempurna pertumbuhannya. Sehingga mengakibatkan mereka sulit untuk mengelola emosinya. Yang kedua adalah faktor psikologis, di mana anak-anak yang telah mengalami banyak trauma, tertekan, kemudian gangguan cemas, depresi yang berkepanjangan, mereka tidak mampu untuk memverbalisasikan perasaannya serta keluhannya, sehingga mereka mengacting out keluhannya itu dalam bentuk kemarahan. Dan yang ketiga, yang penting di sini adalah sosial, yaitu pola asuh, di mana anak mengambil role modelnya itu orang tua sebagai role model. Kalau orang tuanya keras, maka anak akan memiliki temperamental yang keras juga. Dan yang paling penting di sini di usia sekolah, tekanan teman sebaya. Nah, ini juga menjadi faktor utama menyebabkan anak menjadi bermasalah dalam pengaturan emosinya. Ya, bila tidak dapat ditangani dengan tepat, maka anak akan mengalami masalah relasi dengan teman sebaya, dan akibatnya anak-anak memiliki impulsivitas dan agresivitas yang tidak menyenangkan bagi teman-temannya. Dan bila ini berlanjut, maka mereka akan memiliki kemampuan relationship yang tidak baik dan tidak adekuat serta memuaskan di usia tuanya nanti, di usia dewasanya. Kemudian yang kedua adalah fisik. Anak-anak yang temperamental itu cenderung untuk menyakiti dirinya, menggigit, memukuli kepalanya, dan sebagainya. Bila ini tidak ditangani secara baik, maka banyak sekali kita lihat anak-anak atau remaja mengalami masalah emosi dengan menyakiti dirinya, yaitu berupa cutting atau membuat barcode di tubuhnya. Dan yang terakhir adalah sikap menentang mereka, yang semakin hari semakin berkembang, nanti bisa menjurus ke arah kriminal. Ketika anak marah, biarkan dia marah sejenak, kemudian setelah itu orang tuanya dengan cepat untuk menenangkan, mengajari mereka bagaimana bisa meredakan kemarah dengan cepat, yaitu misalnya dengan tarik nafas yang panjang dan pelan, kemudian alihkan ke sesuatu yang menyenangkan mereka, seperti misalnya dengan mendengarkan musik, melukis, menggambar, olahraga, loncat-loncat di trampolin, sehingga mereka melupakan kemarahannya itu. Dan bila semua ini sudah dilakukan tapi anak masih marah, jangan segan-segan untuk menghubungi tenaga profesional untuk membantu, sehingga dampak buruk di usia nanti tidak akan terjadi.